Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah amma ba'du. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Ya. Alhamdulillah ya. Itu anak-anakku di pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajibannya, menjalankan aktivitasnya. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Sebagaimana menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana disebutkan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Jadi menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban. Jadi yang Bapak harapkan untuk anak-anakku jangan sampai malas-malasan ya dalam menuntut ilmu. Oke. Ya, alhamdulillah di pertemuan kali ini ya kita akan belajar tentang akidah ya, akidah akhlak. Ya, di semester 2 ini kita awali ya pembacaan bismillah dan suratul Fatihah untuk memulainya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Jadi kita langsung mulai pelajarannya ya. Hari ini kita belajar tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang kedua. Ya. Sebagaimana kemarin kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah, di sini kita akan mempelajari lagi kalimat thayyibah yaitu kalimat tarji. Kalimat tarji itu apa sih? Ya. Secara bahasa, kalimat tarji itu berarti kembali. Sedangkan secara istilah yang memiliki makna, kalimat tarji ini adalah mengembalikan semua urusan yang menimpa kepada diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, apabila kita sebagai makhluk Allah, ya, diberikan musibah, diberikan suatu urusan, ya, semua itu sesungguhnya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang diberikan kehidupan oleh Allah ini akan kembali kepadanya. Ya. Mau itu cobaan, ya, mau itu tentang kematian, yang mau itu tentang rizki dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya, ya, setiap yang bernyawa ini akan merasakan mati. Ya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ya, nah, ini biasanya kalimat tarji ini kita sebutkan ketika ada orang yang meninggal. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu. Ya. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, setiap manusia, setiap orang yang hidup, setiap kehidupan akan kembali kepada Allah. Ya, kalimat tarji ini. Ya. Ya, selanjutnya suatu cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya cobaan dalam hal kesulitan, tapi juga cobaan dalam hal kebaikan juga. Ya, dicontohkan ya seperti sahabat Rasul. Ya. Sahabat Rasul yang dulunya dia miskin ya menjadi orang yang kaya raya. Namun ketika dia menjadi orang yang kaya raya, dia menjadi orang yang sombong, yang lupa akan ibadah, yang lupa akan Rasulullah. Ya, itu adalah suatu cobaan. Ya, ketika dia miskin, dia ingat kepada Allah, sholat setiap hari, ingat kepada Rasulullah, bahkan selalu berdoa kepada Allah. Ya, tapi ketika dia sudah menjadi seorang yang kaya, dia lupa. Lupa akan ibadah, lupa akan segalanya, bahkan hanya ingat kepada hal-hal duniawi saja. Dia hanya ingat kepada pekerjaannya, kepada hartanya, bahkan lupa sama sekali untuk beribadah. Ya, itu. Jadi tidak hanya keburukan sebagai cobaan, namun terkadang kebaikan juga adalah cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita hamba-hambanya. Ya. Dan setiap cobaan ini ada dua bentuk. Ya. Cobaan yang diberikan oleh Allah itu ada dua bentuk. Yang pertama cobaan bisyar'i, yang kedua adalah cobaan bil khairi. Ya. Apa sih cobaan bisyar'i? Ya, cobaan bisyar'i itu adalah ujian atau cobaan yang tidak disenangi oleh semua orang. Ya, contohnya manusia ini diuji dengan kesulitan dan rasa putus asa. Nah, ini adalah salah satu contoh cobaan bisyar'i. Ya, cobaan yang putus asa, tidak percaya diri, pesimis. Nah, itu adalah salah satu cobaan yang diberikan oleh Allah.
Dan selanjutnya cobaan bil khair. Ya, cobaan bil khair itu adalah suatu cobaan atau ujian yang disenangi oleh semua orang. Ya, contohnya nasib baik, kekayaan, ya, kesenangan dan lain sebagainya. Dan bahkan ketika seseorang ini diberikan, ya, ketika seseorang ini dalam hal keburukan, ya, sebelumnya dia ini seorang yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta dan lain sebagainya, ya, ketika diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lupa dari segalanya. Nah, itu nauzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Dan dalam praktiknya tidak ada orang yang merasakan kesenangan terus-menerus sejak lahir. Ya, jadi ibarat kehidupan itu seperti roda. Terkadang kita ada di atas, terkadang kita ada di bawah. Tapi kalau memang ada di atas terus, kita jangan sampai lupa sama yang berada di bawah kita. Ya, jadi ketika kita sudah menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang memiliki segalanya, jangan sampai kita menjadi seseorang yang pelit, yang kikir, yang bakhil. Tapi kita harus menjadi seseorang yang dermawan, yang baik hati, dan harus banyak-banyak membantu saudara-saudara kita. Ya. Saudara itu bukan hanya saudara dalam keluarga, tapi disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim. Ya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ya, jadi kita meskipun tidak ada ikatan saudara, tapi kalau dia seorang muslim, kita adalah saudara seiman. Ya, saudara seiman, saudara satu kepercayaan, ya, saudara semuslim. Ya, jadi meskipun belum ada ikatan saudara, tetap kita itu terhitung saudara satu iman. Ya. Nah, jadi manusia ini dalam halnya, ya, dalam kehidupannya ini, kita semua ini sebagai manusia ini terkadang tidak pernah merasakan yang namanya kesenangan. Bahkan ada yang merasakan kesenangan terus. Bahkan sebaliknya, kadang senang, kadang susah. Ya. Nah, ini adalah suatu cobaan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Dan tarjih di sini adalah kita sebagai manusia menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita perhatikan adalah jangan mentang-mentang, ya, jangan kita memang memberikan semuanya, ya, kepada Allah, ya, maksudnya kita pasrah kepada Allah, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, tetap yang namanya usaha harus dijalani, harus diiringi dengan doa. Ya. Adapun apa yang terjadi itu semuanya hanya kehendak Allah. Ya, jadi contoh misalkan kita tidak punya apa-apa, ya, kita tidak punya apa-apa, kita dalam artian makan pun susah, ya, bahkan pakaian pun tidak punya yang bagus-bagus, ya, kita hanya tarjih saja kepada Allah. Tidak pernah yang namanya berusaha. Kita hanya memikirkan, ya, ini sudah takdir yang Allah berikan. Ya, kita sebagai manusia tidak bisa apa-apa. Itu salah. Jangan sampai seperti itu. Ya, tapi tarjih di sini adalah ketika kita memang dalam hal yang memang sedang di bawah, sedang susah, ya, kita memang menyerahkan semuanya kepada Allah, benar. Ya, karena memang semua yang diberikan oleh Allah ini adalah suatu cobaan. Tapi jangan sampai kita ini tidak berusaha untuk merubahnya. Ya, kita tetap berusaha untuk merubahnya dan kita selalu berdoa kepada Allah. Jadi, adapun hasilnya nanti, ya, itu adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Jadi seorang muslim yang baik itu akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan sulit maupun keadaan senang, ya. Namun sudah menjadi perilaku manusia yang lupa diri ketika dia ini senang, ketika dia ini kaya, ketika dia ini berada di atas. Namun sebaliknya, ketika dia berada di bawah, ketika dia sedang jatuh miskin, ketika dia sedang susah, maka dia akan selalu mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya. Itu seperti itu. Jadi setiap muslim ini, ya, kita contohkan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, sikapnya ini ketika dia diberikan anugerah kenikmatan berupa kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini tidak lupa diri, ya. Dan Nabi Sulaiman ini selalu menjadari bahwa apa yang dikaruniakan Allah berupa kesenangan kepadanya, yang merupakan bentuk ujian. Yang kita ketahui, Nabi Sulaiman ini adalah raja dari segala raja. Bahkan sampai Nabi Sulaiman ini memiliki kekayaan yang banyak, ya, memiliki istananya megah. Bahkan sampai jin-jin pun itu, ya, bahkan sampai jin dan yang di sekitarnya itu adalah pembantunya. Ya,
diberi kekuasaan saking kuasa-kuasanya. Tapi Nabi Sulaiman ini tidak sombong. Ya, Nabi Sulaiman menyadari bahwasannya ini itu adalah suatu ujian kekayaan yang diberikan oleh Allah, ujian kesenangan yang diberikan oleh Allah. Jadi meskipun Nabi Sulaiman alaihissalam ini diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan, ya, beliau, ya, Nabi Sulaiman tetap menjalankan syariat Islam, ya, menjalankan kewajiban Islam, yaitu menyebarkan ajaran agama Islam dan membela kebenaran. Ya. Dan disebutkan dalam sahih hadisnya Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu musibah lalu ia membaca apa yang diperintahkan oleh Allah, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kembali kepadanya. Ya Allah, berikanlah kami pahala karena musibah ini dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik darinya. Melainkan Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik. Selanjutnya Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, siapakah orang Islam yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya. Dan penghuni rumah yang pertama kali mengikuti hijrah kepada Rasulullah SAW. Lalu aku mengatakan ucapan di atas, kemudian Allah menggantikan untuk Rasulullah sebagai suami. Seperti itu. Ya, itu hadis riwayat Muslim. Ya, jadi adalah suatu cobaan. Ya, cobaan ini kita harus berdoa kepada Allah supaya bisa berubah dan digantikan yang lebih baik lagi. Ya. Dan suatu hal yang paling penting yang harus kita ingat, bahwasanya Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Ya, jadi setiap hamba, setiap orang, setiap manusia, setiap ciptaannya itu sudah diberikan ujian oleh Allah, ya, sudah diberikan ujian oleh Allah, cobaan oleh Allah sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi tidak ada yang namanya melebihi batas kemampuan. Ya, sesungguhnya kemampuannya ini memang sudah standarnya. Ya, misalkan kemampuan kita 9 ya 9, kemampuan kita 8 ya 8. Tidak pernah misalkan kemampuan kita hanya bisa menahan cobaan 5 misalkan, lalu Allah memberikannya bisa 3 kali lipat, misalkan 15. Itu tidak seperti itu. Ya, Allah ini telah memberikan suatu cobaan kepada kaumnya, kepada hambanya, kepada kita semua itu sesuai dengan kemampuannya. Ya. Tuh, seperti itu. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya kita cukupkan. Ya, jadi tarji ini adalah suatu perbuatan, ya, suatu perbuatan. Ya. Di sini kan judulnya tentang kalimat thayyibah, ya, tarji. Nah, sedangkan tarji di sini adalah kembali, ya, yang bermakna bahwasanya ketika kita mendapatkan suatu musibah atau kekayaan, ya, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya kekayaan, cobaan, musibah dan lain sebagainya itu hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kalimat tarji ini itu berarti maknanya adalah kita mengembalikan segalanya kepada Allah, ya. Biasanya kita menyebutkan ketika ada orang meninggal itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu salah satu kalimat yang menyangkut kepada tarji di sini. Ya, bahwasanya kita ini hanya dari Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah. Itu seperti itu, ya. Ya, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Ya, kita kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Sekian dari Bapak. Ya. Silahkan dipelajari lagi, dibuka bukunya. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.